berdoa dulu ke depan. Mari ya teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Siswa kelas 5. Siap. Kelas 5. Siap. Siswa kelas 5, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 5 semua hebat. Hebat. Oke, baik anak-anak. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada sama saja. Hari ini kita belajar tentang ketika kehidupan telah berhenti. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita nonton video dulu ya. Sahabat soleh, perhatikan dengan teliti gambar ini. Tahukah kamu, setiap yang hidup pasti akan mati. Tidak ada yang abadi selain Allah. Akan datang waktunya, semua yang ada di alam semesta hancur dan kehidupan di dunia berakhir. Ketika kehidupan telah berhenti, itu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup. Contohnya, kematian seseorang, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran. Nah, itu tadi video tentang materi hari akhir. Setelah menonton video tadi, apa yang kalian pikirkan? Kan tadi sudah nonton. Tentang apa videonya? Dari kiamat. Hari kiamat. Terus ada tsunami, ada banjir, gunung meletus. Mengapa kita harus memahami apa yang terjadi ketika hari kiamat? Untuk apa? Untuk apa? Untuk bekal di akhirat. Karena kalau kita ingat hari kiamat, kita akan selalu berbuat baik. Nah, sekarang Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita untuk materi ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya menjelaskan makna iman kepada hari akhir dengan benar. Yang kedua, menceritakan pelajaran peristiwa hari akhir dengan benar. Nah, sekarang Ibu tuliskan pertanyaan. Di sini ada pertanyaan 1. Mengapa iman kepada hari akhir sangat penting bagi orang Islam? Nah, mengapa iman kepada hari akhir sangat penting bagi orang Islam? Kedua, apa saja tanda-tanda dan urutan peristiwa hari akhir? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tonton video lagi. Kalian sudah belajar tentang kiamat kecil atau sugro dan juga kiamat besar atau kiamat kubro. Nah, setelah hari kiamat terjadi, ada beberapa perjalanan yang harus manusia lakukan. Apakah kalian sudah yang maha menghidupkan? Rasulullah
adalah manusia pertama yang dibangkitkan di padang mahsyar. Setiap manusia akan dibangkitkan sesuai kondisi kematiannya. Nah, setelah nonton video tadi, kita jawab pertanyaan ini. Mengapa iman kepada hari akhir sangat penting bagi orang Islam? Karena ketika kita memahami tentang peristiwa hari akhir, kita akan termotivasi untuk selalu berbuat baik. Tadi sudah dijelaskan di video kan, kalau selalu berbuat baik, amal perbuatan baiknya lebih banyak, maka masuknya ke surga. Nah, kalau sering berbuat jahat, maka masuknya ke neraka. Baik, menjalankan perintah Allah, contohnya apa perintah Allah? Sholat, apalagi? Ngaji, terus puasa, dan berbuat baik dan menghindarkan seluruh larangan Allah. Apa yang dilarang Allah? Makan babi. Nah, makan babi, apalagi? Yang dilarang Allah mencuri. Hari akhir kita harus jadi lebih baik. Kita harus menyiapkan bekal untuk di akhirat. Bekalnya apa? Berupa pahala. Kalau mau bekal pahalanya banyak harus sholat. Selain sholat, apa lagi kata Ibu tadi? Mengaji dan berbuat baik. Yang paling penting jangan durhaka sama orang tua. Nah, pertanyaan kedua, apa saja tanda-tanda hari kiamat? Tadi sudah ada di video. Yang pertama, banyaknya bencana alam. Ya, bencana alam itu gunung meletus. Apalagi? Tanah longsor, banjir, angin puting beliung, kebakaran. Banyak ya? Nah, untuk peristiwa hari akhir, Ibu ada poster. Ya, poster tentang yang menggambarkan peristiwa hari akhir. Nah, ini peristiwa hari akhir. Yang pertama, baca ya. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, atau hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah hancurnya alam semesta. Jadi semua yang mati dibangkitkan kembali. Ketiga, Yaumul Hisab, hari dihitungnya seluruh amal manusia yang telah ia lakukan selama hidup di dunia. Nah, dihitung semua tuh, banyak perbuatan baiknya atau buruk. Sekarang Ibu kasih tugas, Ibu bagi kelompok dulu sebelum bagi tugas. Bagi kelompok. Untuk bagi kelompoknya biar adil, sebutkan. Nanti Ibu tunjuk, sebutkan 1, 2, 3. Ya, setelah 3, ngulang lagi 1. 2, 3, ngulang lagi 1, paham? Ibu mulai dari sini, hitung. 1, 2, lagi 1. 1, ini 2, ini 1. 1, ingat nomornya ya. 1, 2, 3. ini 1, 2, 1. Nah, yang dapat nomor 1 pindah ke sini. Yang nomornya 1. Yang nomor 2 pindah ke sini. Nomor 3 pindah ke situ. Nanti dapatnya nomor berapa? 2 sini, 3 sini. Yang 1 pindah sini. 1. Ya, 3 sini. Sekarang Ibu jelaskan tugasnya. Tugasnya ini tadi kan ada poster tentang peristiwa
bahan-bahannya Ibu kasih. Buat poster, untuk menyusunnya boleh buka buku. Didiskusikan ya, ini kan kerja kelompok. Ini kelompok 1. Ingat ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Kelompok 1 sama 3 itu tentang peristiwa. Kelompok 1 sama 3 tentang tanda-tanda hari akhir. Ya, hari akhir atau hari kiamat. Yang kelompok ini sama kayak ini, poster tentang peristiwa hari akhir. Nah, ini guntingnya. Jadi nanti bagi tugas ya, ada yang bagian gunting, ada yang bagian ngelem, ada yang bagian tulis. Waktu pengerjaannya Ibu kasih waktu 20 menit ya. 20 menit harus bagi tugas. Apa? Ada yang bagian nulis, ada yang bagian nempel. Nanti saya jelaskan ini. Nah, ini ditulis. Ini gambarnya apa? Ini sesuai dengan yang di sini. Nah, harus bagi tugas ya. Setiap anggota kelompok harus ada tugasnya masing-masing. Ada yang bagian gunting, ada yang bagian ngelem, ada yang bagian nulis. Tulis judulnya, tulis nama kelompok dulu. Siapa lagi anggotanya tulis. Sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai, kita per kelompok jelaskan ke depan. Yang mau maju duluan siapa? Ya, semuanya maju kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil poster tentang apa itu? Tentang tanda-tanda hari akhir. Nah, apa saja tanda-tanda hari akhir? 1. Munculnya dajjal. 4. Banyak perempuan menyerupai laki-laki atau sebaliknya. 5. Banyak ulama meninggal dunia. 6. Hancurnya Ka'bah. Sudah? Sudah. Nah, kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Posternya tentang apa? Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda. Jazirah Arab. 3. Nabi palsu. 4. Terbit dari barat. 5. Turunnya Nabi Isa. 6. Bencana alam. 7. Perbuatan riba. 8. Muncul Dajjal. 9.
duhon, awan debu. Nah, kasih tepuk tangan kelompok 1. Sekarang ini sudah ada hasil poster dari 3 kelompok. Nah, yang mana yang lebih bagus? Kelompok mana yang lebih bagus? Itu. Kelompok mana? Itu. Mana? Kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Nah, tadi kan 2 kelompok itu bahas tentang tanda-tanda hari akhir. Yang satunya tentang tahapan hari akhir. Semua kelompok sudah mengerjakan dengan kompak, sudah bagus. Hanya saja ini kelompok 3 lebih rapi. Kelompok 3 lebih rapi ya. Terus kelompok 2 juga rapi, kelompok 3 juga. Cuman kurang percaya diri menyampaikan. Nanti untuk kedepannya harus lebih percaya diri. Nah, apa yang kalian pelajari setelah membuat kegiatan ini, membuat proyek tadi? Belajar tentang kerjasama. Belajar tentang kerjasama. Karena kalau tugas kelompok harus bekerja bersama. Jadi bagaimana proyek ini bisa membantu kalian memahami tentang hari akhir? Karena dengan membuat poster jadi lebih mudah mengingat materi. Nah, jadi dengan membuat poster ini karena banyak gambarnya, jadi kalian lebih mudah untuk mengingat materi. Nah, sekarang untuk mengetes pemahaman kalian, kita mengerjakan soal dulu. Ya. Ini soal dikerjakan, ditulis dulu namanya. Ya, BC mudah. Ya. Tulis dulu tulis namanya. Begini. 2 lembar ini. Pas ya. Tulis namanya, jawabannya boleh dilingkar atau disilang. Udah biasa kan mengerjakan soal pilihan ganda? Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai kumpul ke depan. Namanya dibuat. Nah, jangan lupa nama ya. Sudah semua ini? Nah, kalau sudah, soalnya tadi susah apa gampang? Gampang. Nah, sekarang kita ulangin materi. Apa tadi iman kepada hari akhir? Iman kepada hari akhir tadi hancurnya alam semesta beserta isinya. Lalu ada urutan tentang peristiwa hari akhir. Yang pertama tadi seperti yang dibuat kelompok 2. Nah, ini posternya tahapan hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari kubur setelah hari kiamat. Yang kedua ada Yaumul Mahsyar, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar setelah dibangkitkan dari alam kubur. Yang ketiga ada Yaumul Hisab, hari dihitungnya seluruh amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Yang keempat ada Yaumul Jasa, hari dibalasnya
seluruh perbuatan manusia selama di dunia. Yang terakhir ada yaumul mizan, hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia. Nah, setelah kita belajar tentang iman kepada hari akhir, tentang hari kiamat, jadi kita akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih bertanggung jawab. Lebih sering berbuat baik agar kita mempunyai banyak bekal untuk hari kiamat nanti. Mau masuk surga semua? Mau. Kalau mau masuk surga harus banyak berbuat baik. Nah, untuk materi selanjutnya tadi sudah belajar tentang tahapan hari akhir, terus makna hari akhir. Pertemuan selanjutnya kita belajar tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Untuk menutup pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doa lagi ke depan. Nah, pimpin doa dulu. Marilah teman-teman, sebelum pulang kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil sadaqallahul azim. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.